Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bagi berdiri. Kita mau angkat syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami
bangkit berdiri, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bila setiap hari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kita mau selalu memuji nama-Nya. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus, kita katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, yes. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
Tuhan, kami naikkan kepada Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Tuhan yang berkuasa di atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila saudara kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Kita akan bersama-sama membacakan 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu di dalam tempat ibadah ini. Puji Tuhan, hari demi hari kita lewati, Bapak Ibu, tidak terasa pandemi sudah melanda kita selama 6 bulan, ya, setengah tahun. Puji Tuhan, Bapak Ibu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab itu mari kita tetap bersyukur, kesempatan-kesempatan untuk bisa beribadah, kesempatan untuk berhimpun, itu momen-momen yang indah sebetulnya ya, walaupun kita harus masih tetap dengan protokol kesehatan ya. Puji Tuhan, kesempatan-kesempatan untuk kita boleh bersekutu, bersatu satu dengan yang lain, itu bisa saling menguatkan ya. Sebab itu mari kita perhatikan, memang pandemi membuat kita seolah-olah hidup sendiri-sendiri, tidak peduli orang lain, tidak ya. Walaupun kita hidup tinggal di rumah sendiri, tetapi kita harus tetap memperhatikan saudara-saudara kita, mungkin melalui doa ya, melalui mungkin bertanya, melalui WA dan lain sebagainya ya, bentuk kepedulian kita. Dan lebih ketika kita harus bersatu, bersekutu, itu bentuk kepedulian kita ya. Sebab itu kalau ada persekutuan-persekutuan rumah tangga, ini momen yang indah ya, menunjukkan supaya kita bersama-sama bersatu, bersama-sama saling peduli. Dengan orang yang bersukacita kita ikut bersukacita ya, dengan orang yang berduka kita juga ikut berduka, menunjukkan satu hati ya. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. Kita ditebus, dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita semua kenal Tuhan bukan karena lahir. Ada juga yang lahir yang muda-muda ya. Kita mengenal Tuhan itu setelah kita berkecimpung dalam dunia, mencari sana sini ya. Dan akhirnya kita menemukan Tuhan, kita dipanggil, itu adalah kasih anugerah Allah ya. Dan kenapa kita bisa percaya? Kenapa kita bisa ikut Tuhan ya? Karena kita melihat bahwa Tuhan saudara dan Tuhan saya itu hidup. Tuhan saudara dan Tuhan saya itu maha kuasa. Haleluya ya. Maha luar biasa. Nah, ini yang harus kita kagumi. Mungkin pertama kita ikut Tuhan karena disembuhkan, karena ditolong masalahnya, karena dipulihkan usahanya. Bisa jadi, tapi lebih dari itu, mari kita melihat kekaguman kita akan Allah. Bukan hanya soal pertolongan duniawi, tetapi kekaguman kita akan Allah karena Dia Allah yang sungguh mengasihi kita. Haleluya. 1 Tawarikh 29 ayat 11. 1 Tawarikh 29 ayat 11. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama sambil berdiri. 1 Tawarikh 29 ayat 11. 1, 2, 3. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan.
Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Puji Tuhan. Ini ungkapan isi hati Daud yang dituangkan sebagai puji-pujian kepada Allah, ya. Dia katakan, Tuhan punyamu kebesaran dan kejayaan. Daud itu sadar dia bisa menjadi raja, dia bisa menjadi pahlawan yang besar, menang mengalahkan musuh-musuhnya bukan karena dia, ya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Sebab itu dia katakan, Tuhan punyamu kebesaran dan kejayaan. Dia tidak merasa bahwa aku sekarang bisa, aku sekarang menjadi petinggi, aku sekarang berjaya karena aku cakap, bukan. Tetapi Daud menyatakan, punyamulah kejayaan dan kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Jadi ini yang membuat Daud kagum akan Tuhan. Dan kekaguman Daud akan Tuhan bukan tanpa masalah, ya. Daud kagum akan kebesaran Tuhan, akan kejayaan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Tapi bukan karena itu, ya. Bukan karena pertolongan itu. Justru melewati berbagai masalah, Daud boleh melihat kuasa Tuhan. Beberapa minggu, 2 minggu kita belajar tentang penderitaan, ya, sukacita di tengah penderitaan, ya, penderitaan yang membanggakan. Karena apa, saudaraku? Supaya ketika kita dalam penderitaan, dalam masalah yang berat, itu kita tidak mengeluh, tapi justru melewati penderitaan itu kita bisa melihat kuasa Allah. Yang akhirnya kita bisa menyatakan seperti Daud, Engkau besar, ya, kemasyuran punyamu, kejayaan punyamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan dikatakan, ya segala-galanya, haleluya, yang ada di langit dan di bumi, Tuhan punyamu, yang di langit dan di bumi. Sebab itu ketika Bapak Ibu mungkin satu saat kita enggak punya apa-apa, atau mungkin kita sedang sakit, sudah sakit, pekerjaan hilang, ya, kita enggak punya apa-apa. Ingat, kita masih punya Tuhan yang memiliki langit dan bumi, ya. Kita masih punya Tuhan. Sebab itu Tuhan bilang apa? Jangan khawatir, ya. Keadaan kepepet, mari kita ingat Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, empunya langit dan bumi. Dia ada bersama saudara dan saya. Dia sanggup melakukan apa saja saat kita tidak berdaya. Bahkan firman Tuhan dalam Yesaya mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang tidak berdaya, memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Haleluya. Jadi saudaraku, mari kita tetap yakin kalau Allah yang besar itu Allah penjaga kita, Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang sanggup melakukan segala perkara. Pantas kalau Tuhan bilang, jangan khawatir, ya, tak sehelai rambut pun gugur tanpa seizin Allah. Lo rambut lo, haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ini pengakuan Daud bahwa Allah besar, Allah berkuasa, Allah yang punya kerajaan, haleluya. Dia yang tertinggi mengatasi segala sesuatu. Daud menjadi kagum akan Allah yang besar, Allah yang menyertai dia. Sebab itu ada lawan yang besar seperti Goliat. Oh, Daud tidak takut. Kenapa? Dia tahu yang menyertai dia jauh lebih besar dari musuh yang ada di depannya. Masalah saudara tidak akan pernah lebih besar dari Tuhan. Ketika kita mengecilkan kuasa Allah, kita aduh masalahku kok berat, aduh wes
nggak bisa ini, aku nggak bisa tertolong lagi. Karena apa? Kita mengecilkan kuasa Allah. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Daud mengagumi akan kuasa Allah, ya. Apa sebetulnya yang kita kagumi dari Allah? Kalau kita mendengar cerita Alkitab, Allah yang besar bisa menolong Daud, memberi kemenangan bagi Daud, memberkati Daud, ya. Menolong saudara, menolong saya dari segala persoalan. Apakah kita cuma kagum dari pertolongan-pertolongan itu saja, ya? Mari kita belajar. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup mengerjakan yang kita tidak sanggup lakukan, bahkan sanggup memberkati. Kita baca dari Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Siapa yang tugas? Ya, Ayub 42 ayat 10. Amin. Kalau Bapak Ibu teliti dari pasal 1 itu disebutkan Ayub itu orang kaya di negeri itu, ya. Orang kaya, saleh dan kaya. Kalau kaya mesti hartanya banyak kan? Tapi begitu dia dicobai hartanya ludes. Bukan hanya hartanya tapi juga tubuhnya. Bukan hanya tubuhnya tapi juga support dari sahabat-sahabat maupun istrinya itu melemahkan semua, ya. Jadi Ayub itu bukan hanya menderita secara fisik, tapi batin juga menderita. Tapi setelah dia lewat, tahan uji, Allah menunjukkan kesanggupannya untuk memberkati Ayub 2 kali lipat. Dulunya sudah kaya, sekarang diberkati 2 kali lipat. Allahnya Ayub sama dengan Allah saudara dan saya. Kalau Allah sanggup memulihkan Ayub dari keterpurukan ekonomi, dari keterpurukan kesehatan, dari keterpurukan mentalnya, Allah juga sanggup memulihkan saudara. Bahkan dikatakan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Kalau dulu sudah kaya, sekarang 2 kali lipat kekayaannya. Wow. Mungkin kita, wah itu loh Allahku yang besar. Kita kagum dengan berkatnya Allah. Haleluya. Yang kedua kita melihat kesanggupan Allah. Bukan hanya soal memulihkan ekonomi, kesehatan, atau mungkin mental kita, semangat kita yang terpuruk. Bukan hanya itu. Kita melihat dari Kejadian 17 ayat 5. Bagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar bangsa. Iya. Tuhan memilih Abraham untuk menetapkan menjadi bapa bangsa yang besar. Engkau kutetapkan, aku akan membuat pasal 17 ayat yang kelima. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah bangsa. Saudaraku, saat itu Abraham belum punya anak. Hanya dia melihat janji, kamu akan menjadi bapak bangsa yang besar. Allah memanggil Abraham dan menjadikan Abraham orang yang spesial. Bahkan mengangkat Abraham menjadi bapak bangsa yang besar.
Ketika Allah memilih saudara dan saya, Dia punya rencana yang indah untuk hidup saudara di masa yang akan datang. Baik untuk kehidupan saudara yang sedang dialami atau keturunan kita. Jadi saudaraku, ketika Allah memanggil, Allah itu punya maksud untuk sesuatu yang indah, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Asal kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Abraham. Abraham belum punya turunan, tapi ternyata apa? 1 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun dia belum dapat apa-apa. Belum punya anak. Haleluya. Tapi Allah sanggup menetapkan Abraham menjadi bapak bangsa yang besar. Mengangkat derajat Abraham menjadi orang yang ternama, menjadi orang yang diberkati. Demikian pula ketika Allah memanggil saudara dan saya. Haleluya. Ingin mengangkat derajat kita. Supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang menjadi teladan. Bahkan Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati orang yang memberkati kamu. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Perlindungan Allah yang luar biasa bagi Abraham. Dan ketika Allah berbuat kepada Abraham, Allah juga berbuat kepada saudara. Sebab itu kita tidak perlu untuk melawan orang-orang yang melawan kita. Allah yang melawan. Ya, kita hanya cukup Tuhan, terima kasih buat segala keadaan. Daud ketika dia mengagumi Allah, apa dia tidak ada musuhnya? Banyak. Bahkan anaknya sendiri kudeta, ya, menggeser kedudukan Daud, ingin menjadi raja. Jadi saudaraku, ketika kita ada di dalam panggilan Allah, kita hidup dalam kebenaran Allah, Dia akan bertindak. Dan itu kuasa Allah yang besar, yang patut kita kagumi. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang patut kita kagumi. Jadi kalau saudara dan saya punya Allah, gak perlu takut akan lemparan-lemparan orang, mungkin dengan santet, mungkin dengan apa, gak usah takut. Allah yang ada melindungi kita. Dia Allah yang besar dan berkuasa. Ini loh yang perlu kita kagumi. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin kita kagum dengan berkat Allah kepada Abraham, kepada Daud, ya, yang memberi pertolongan, yang mengangkat derajat Abraham. Haleluya. Walaupun kedudukan, posisi saudara, status saudara bukan seperti Abraham, bapak segala bangsa. Tetapi Allah punya rencana yang indah ketika kita hidup dalam panggilan Allah. Dia akan mengangkat derajat kita menjadi orang yang dihormati. Haleluya, puji Tuhan. Tapi bukan itu saja yang menjadi kekaguman kita akan Allah. Kita melihat dari 1 Raja-Raja 10 ayat 23. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Amin. Lihat saudaraku, Allah yang sama. Allahnya Salomo, Allahnya Daud, Allahnya Abraham sama dengan Allah saudara dan Allah saya, ya. Dikatakan ayat 23 pasal 10 tadi mengatakan, sudah dibacakan, Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Wah, siapa yang tidak ingin diberkati seperti Salomo, ya? Berkatnya melimpah. Bahkan dikatakan perak itu hanya sebagai kerikil saja, ya. Tidak ada harganya. Haleluya. Semua alat-alat benda-benda dibuat dari emas. Wah, luar biasa ini Salomo, ya, berkatnya dahsyat. Nah, itu Allah
yang sanggup memberkati Daud, memberkati Abraham, memberkati Salomo. Allah yang sama yang kita miliki saat ini. Dan patut mungkin kita kagumi, Allahku besar. Allah sanggup memberkati saya, Allah sanggup menjaga saya, Allah sanggup menolong saya. Patut kita kagumi. Tapi biarlah kekaguman kita bukan hanya soal kuasa Allah yang sanggup memberkati, menyembuhkan, menolong masalah. Bukan soal itu kekaguman kita akan Allah. Bagaimana seandainya saudara dan saya sedang menjadi orang-orang yang tidak beruntung secara fisik, tidak beruntung secara ekonomi. Adakah kita masih kagum akan Allah? Kita baca dari Matius 20 ayat 30 sampai 31. Matius 20 ayat 30 dan 31. Iya. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ya. Ini orang percaya Tuhan. Tapi dia buta. Bukan soal buta, tapi miskin. Haleluya. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Pengemis ini. Duduk di pinggir jalan, emangnya ngapain duduk di pinggir jalan kalau bukan mengemis? Tapi begitu dia mendengar ada Yesus lewat, dia berseru, "Tuhan, Anak Daud." Jadi dia mengimani Yesus yang lewat itu adalah Anak Daud, Raja. Dia tahu ini Mesias. Haleluya. Dengan imannya dia percaya ini Yesus Anak Daud. Dia berkata, "Kasihani kami." Jadi ini orang percaya ini, ya, duduk di pinggir jalan. Nasibnya miskin, buta lagi. Dan dia berseru. Ketika dia berseru, Tuhan enggak langsung jawab. Tuhan enggak langsung jawab. Malah ketika dia berseru, yang meresponi orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Siapa itu? Tentu pengikut Tuhan. Seringkali ketika kita berseru minta pertolongan dari Allah, kadang-kadang tidak mendapat dukungan dari saudara-saudara seiman. Itu melemahkan kita. Aku sedang terpapar, sedang terpuruk. Kenapa enggak ada orang yang peduli? Bahkan ketika saya cerita malah dicuekin. Makin terpuruk kan? Wis, aku enggak minta tolong sama Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Aku kecewa dengan saudara-saudara seiman. Dua orang buta ini tidak seperti itu. Dia tetap meyakini bahwa Yesus Anak Daud yang sanggup memberi pertolongan. Sebab itu dia berseru. Walaupun orang-orang berkata mendiamkan, ya, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Ojo teriak-teriak, minta tolong Tuhan, gak usah teriak-teriak, Tuhan gak reken itu loh. Tuhan gak dengar kamu, percuma, udah kamu diam. Tapi apa kedua orang ini, orang buta ini, diam? Dia semakin keras dikatakan. Makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Jadi keyakinannya tidak kendor. Imannya tidak kendor. Sekalipun dia buta, sekalipun dia miskin, sekalipun orang-orang pengikut Yesus tidak mendukung. Tapi dia tetap berseru, "Tuhan, Engkau Anak Daud. Engkau yang sanggup memberi pertolongan." Dan dua orang ini
mendapat pertolongan dari Allah. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Loh, akhirnya kan ketika kita terus berseru dan meyakini iman kita tidak kendor. Mungkin saat ini ekonomi kita goyah, ya. Untung tidak sampai seperti 2 orang buta. Mungkin saat ini tubuh kita lemah, sakit. Jangan membuat iman kita lemah. Mari kita melihat Allah yang berkuasa itu sanggup menolong kita. Dan itu yang patut kita kagumi. Kemudian Allah berhenti, Yesus berhenti. Apa yang ingin aku perbuat bagi kamu? Kalau saudara jadi 2 orang buta ini, apa? Tuhan beri kesempatan. Apa yang kamu minta? Ya, yang penting happy. bukan. Nah, saudaraku, ketika diberi kesempatan, aku memberi kesempatan kepadamu. Apa yang kamu mau untuk aku perbuat? Padahal kita tahu Dia Allah yang berkuasa. Apa yang saudara minta? Berkati saya. Itu tidak salah, ya. Tapi orang buta ini tahu keperluan yang urgent, keperluan yang penting. Sembuhkan mata saya. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dia tidak minta pulihkan ekonomi saya, enggak. Buat mata kami melihat. Melihat apa? Melihat perbuatan Allah yang ajaib. Haleluya. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Ada satu ayat mengatakan, apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Weh, ini janji untuk orang percaya. Apa yang kamu katakan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Saya lupa ayatnya di mana, tapi itu ada ayat tertulis. Itu membuat saya melihat, Tuhan, betapa Engkau peduli dengan apa yang dikatakan oleh anak manusia. Dan orang buta ini minta, buat mata kami melihat, supaya kami boleh melihat kuasa Allah. Jangan saudara kendor atau berhenti mengagumi kuasa Allah ketika keadaan kita mulai terpuruk. Justru keadaan terpuruk, penderitaan, itu kesempatan Allah untuk melakukan perkara, kesempatan untuk kita bisa melihat kuasa Allah, ya. Jadi saudaraku, jangan kita kagum hanya dari berkat-berkat Allah seperti kepada Daud, kepada Abraham, kepada Salomo, diberkati besar. Lah wong aku enggak diberkati, ya aku enggak bersyukur. Ini pikiran iblis. Iblis itu berpikir pantas saja Ayub itu bisa setia kepada Tuhan. Pantas saja Ayub itu bisa saleh, bisa takut akan Tuhan. Wong Tuhan memberkati. Tapi Tuhan bilang, coba ambil saja berkatnya. Ayub akan tetap setia kepadaku. Pikiran iblis itu seperti itu. Kalau aku diberkati, ya aku setia sama Tuhan. Kalau enggak diberkati, bye-bye. Untuk apa? Jadi kekaguman orang macam ini adalah kekaguman untuk pertolongan jasmani saja. Rasul Paulus menasihati dari surat Korintus, kalau kamu ikut Tuhan hanya karena pertolongan-pertolongan jasmani, kamu orang yang paling malang. Paling malang. Haleluya. Tentu kekaguman kita akan Tuhan bukan hanya masalah-masalah pertolongan jasmani. Tetapi ketika kita dalam penderitaan yang terpuruk seperti 2 orang buta ini, kita tidak kehilangan iman kita. Kita tetap percaya bahwa Yesus sanggup memberi pertolongan. Yang ketiga kita melihat, yang kedua kita melihat bagaimana keadaan kita ketika kita tidak memperoleh nasib seperti Abraham, Salomo yang kaya, Daud ya, yang kedudukannya tinggi. Dari seorang gembala, bagaimana ketika keadaan kita tidak
terberkati seperti mereka. Seperti pengemis. Sekarang Lukas 7 ayat 36, kita baca ayat 36 dulu. Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang itu lalu duduk makan. Ya, terus ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Terus 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Meminyakinya. Oh ya, terus. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Amin. Ini tamu gak diundang, saudara. Jadi perempuan ini, saya tidak mengatakan bahwa dia orang melarat. Tapi perempuan ini disisihkan. Bahkan disebutkan seorang ketika perempuan itu mendengar. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Tidak disebutkan dosanya apa. Mungkin nyolongan, mungkin sebagai wanita PSK ya, yang tidak baik, yang suka mempermainkan laki-laki. Ayat ini cuma ditulis, ini perempuan berdosa. Nah, ketika Yesus diundang ke rumah orang Farisi, dia dengar ya. Di situ di kota orang Farisi itu ada perempuan yang terkenal berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia. Jadi perempuan gak diundang. Coba bayangkan, dia orang yang disisihkan, ketemu di pasar mungkin gak ada orang yang nyapa, karena orang menjas, orang menghakimi, kamu orang berdosa, awas lu, jangan deket-deket, awas lu, hati-hati. Orang menyisihkan, tapi dia memberanikan diri untuk menemui Yesus di tengah-tengah orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang yang dianggap terhormat, orang yang ngerti Alkitab, orang yang merasa aku orang yang pengikut Taurat, hidup dalam Taurat, aku lebih dari yang lain martabatnya. Tapi perempuan ini memberanikan diri. Hanya apa? Untuk menemui Yesus. Bagaimana ketika keadaan kita sedang disisihkan oleh banyak orang? Entah karena kesalahan kita sebagai perempuan berdosa, atau karena memang kita tidak disenangi oleh orang-orang karena kita pengikut Yesus, bisa jadi. Tetapkah kita mempunyai iman seperti perempuan ini? Dia dengar Yesus ada di sana, dia berusaha, ini kesempatan tidak akan aku buang. Kesempatan untuk ketemu dengan Tuhan. Bahkan dia tidak datang dengan tangan kosong. Dia bawa minyak wangi, buli-buli berisi minyak wangi. Nah, setelah dia masuk di dalam ruangan yang dia tidak diundang, bahkan itu boleh dikatakan orang-orang yang bermartabat, orang-orang yang tinggi-tinggi, ya. Tapi perempuan ini, dia datang. Dan kalau zaman itu perjamuan makan, ini kok pada basah semua. Perjamuan makan, saudaraku, makannya itu tidak duduk, ya. Makannya tidak duduk. Bahkan sekarang makannya enggak boleh prasmanan ya. Kemarin di Bunarwan dikasih dus. Wah, banyak sekali isinya, ya. Nah, saudaraku, perempuan ini datang, mereka tidak duduk makannya, sambil berbaring, ya, selonjor berbaring, depannya meja. Nah, kan miring gini ya, miring kakinya di sana. Lah, perempuan ini ada di posisi belakang Tuhan. Dia tidak berani, bahkan di posisi kakinya.
Dia enggak berani menghadap Tuhan. Dia di situ cuma nangis. Dia di situ cuma nangis. Ketika air matanya membasahi kakinya, dilap sama rambutnya. Bukan bajunya, tapi rambut ini loh, buat ngelap kakinya Tuhan. Tuhan waktu itu jadi manusia, punya kaki sama dengan kaki kita, ya. Jalan di luar kena debu, bisa kena debu sama dengan kaki saudara dan saya. Dilap pakai rambutnya. Ini perempuan tetap memiliki iman. Aku ingin mengasihi Tuhan, haleluya. Dia sadar aku orang berdosa. Tapi Engkau Yesus, Engkau anak Allah. Aku mengimani, aku mempercayaimu. Dan dia datang, haleluya. Sekalipun orang menyisihkan dia, menganggap kamu orang berdosa, Yesus yang begitu suci, dia memberanikan diri datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia tahu ini anak Allah. Dia punya kasih yang tidak sama dengan orang-orang Farisi itu. Orang-orang Farisi hidup mungkin sesuai dengan Tauratnya, tetapi tidak menjaga hatinya dengan kasih. Tapi Yesus ini orang yang mengasihi. Ini yang membuat perempuan berdosa ini kagum akan Tuhan. Sebab itu orang mengolok, orang menyisihkan, orang mencibirkan bibirnya. Hei, ngapain kamu masuk? Kamu gak diundang. Kamu tiba-tiba masuk. Ngapain kamu? Gak peduli dengan suara itu. Dia menuang minyak wanginya. Ada murid Tuhan yang mengolok. Ngapain itu? Minyak yang mahal kok dibuang-buang. Tapi Yesus membela. Yesus membela. Yesus memberi perumpamaan. Aku datang ke tempat ini, kamu gak membasuh aku dengan kakinya. Tapi perempuan ini datang. Dia membasahi kakiku, membasuh kakiku dengan air matanya. Tuhan gak menolak. Mungkin kita merasa orang berdosa, orang yang banyak kesalahan. Datanglah kepada Tuhan dan imani bahwa Allah punya kasih yang tidak sama dengan kasih manusia. Orang berdosa datang, dia menerima. Ketika kita bertobat, kita menyesali dosa kita seperti perempuan ini. Dia kagum melihat Yesus, sebab itu dia tidak kesampingkan. Biar orang mengolok saya, aku ingin menuangkan, aku ingin memberikan sesuatu yang paling berharga buat Tuhanku. Ini orang sederhana, bahkan orang disisihkan, tapi dia kagum akan kasih Allah. Itu yang membuat langkahnya tidak berhenti walaupun banyak rintangan. Membuat langkahnya tidak berhenti. Biar aku gak diundang, tapi aku pingin ketemu Yesus di sana. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita punya iman dan kekaguman kita akan Allah seperti perempuan ini. Kalau kita kagum akan kasih Allah, kita akan kesampingkan segala rintangan. Paulus berkata, apa yang menghalangi aku dari kasih Kristus? Penderitaankah? Aniayakah? Kesusahankah? Gak ada satupun yang bisa menghalangi saya dengan kasih Kristus. Orang menghalangi Paulus, gak usah kamu Yerusalem, nanti kamu diikat, kamu dianiaya. Dia bilang, aku ini bukan rela hanya untuk diikat, mati pun aku mau. Tuh kenapa Paulus berkata begitu? Karena dia kagum akan kasih Allah yang sudah menjumpai dia, menebus dosanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita kagum akan Allah, bukan karena berkat, bukan karena pertolongannya, tapi kagum akan kasih-Nya yang besar, yang melepaskan saudara dan saya dari hukuman maut. Ini yang luar biasa. Kita sudah periksa, sukacita kita bukan kalau setan itu tunduk, tapi sukacita kita kalau nama kita
terdaftar di sorga. Jangan sampai nanti kita datang Tuhan cari-cari, oh namamu gak ada. Oh jangan, tetaplah berteguh dalam iman. Haleluya ya. Ini saya pertontonkan, saya buka orang-orang yang lemah miskin, tetapi dia tetap percaya Tuhan. Mari supaya saudara dan saya juga seperti ini. Ya, seperti pengemis buta, seperti perempuan berdosa, tidak kehilangan imannya. Satu lagi, Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42. Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Kita melihat seorang janda, dia datang beribadah. Dia mencemplungkan 2 peser, nilainya kecil. 2 peser, nilainya kecil. Tapi dia masukkan. Dan itu mung-mungan yang dia punya. Kenapa? Karena dia kagum. Allahku yang hidup, Allahku yang membuat aku hidup sampai hari ini. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Dia memberikan persembahannya. Jumlahnya enggak banyak, tapi apa yang dikatakan Tuhan, perempuan ini, janda ini memberikan lebih banyak dari orang-orang yang bawa kantongan besar. Haleluya. Kenapa? Kenapa perempuan ini bisa berbuat seperti itu? Karena dia melihat itu Allah yang aku kagumi. Aku ingin membalas, aku ingin memberikan. Dan dia mengimani Tuhan tidak melihat nilai, jumlah, tapi Tuhan melihat hatiku yang rindu. Sebab itu saudaraku, keadaan, kekurangan bukan satu hambatan bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi juga jangan berpikiran seperti orang beli lotre ya. Wah aku cuma sedikit biar tak persembahkan, Tuhan nanti kan mengganti. Itu kayak membeli lotre ya, membeli nomor ya. Beli nomor sekian, nanti kalau keluar saya dapat banyak. Tidak. Tapi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan buktikan bahwa Allah tetap memelihara kita. Mungkin tidak langsung diberkati brek, tetapi pemeliharaan Tuhan itu nyata. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah ini yang menjadi kekaguman kita akan Tuhan, sehingga tidak menghentikan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa orang bisa memberi itu karena punya banyak, tidak. Ya, orang memberi punya banyak, enggak ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita memberi, itu karena kita kasih akan Allah. Kita memberi kepada saudara-saudara karena kita kasih akan mereka. Kita menyambut hamba-hamba Tuhan karena kita kasih akan Tuhan. Haleluya, bukan karena kita punya banyak, enggak ya. Banyak orang menganggap saya uangnya banyak. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena ketika saya kumpul dengan hamba Tuhan mungkin, ayo makan apa? Saya memberikan untuk mentraktir mereka. Orang menganggap saya uangnya banyak. Oh, puji Tuhan. Amin. Jadi orang memberi tidak selalu harus banyak, tapi kasih. Seperti perempuan ini. Apakah kita juga masih mengagumi Tuhan ketika kita hidup seperti perempuan janda ini? Duit mung-mungan, tapi dia persembahkan. Haleluya. Biarlah saudaraku, kekaguman kita akan Tuhan bukan karena berkatnya, tapi kekaguman kita akan Tuhan karena kasih yang menebus kita. Mereka ini, 2 orang pengemis, wanita juga janda miskin ini, mereka mengagumi Tuhan bukan karena kondisi ekonomi, kondisi tubuhnya terberkati, bukan ya. Tapi mereka, haleluya,
tahu aku kagum akan Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Dan dia kagum akan Tuhan oleh karena kuasa kasih-Nya yang menyelamatkan. Dan itu yang kita butuhkan secara utuh, ya. Kasih Tuhan. Itu yang kita butuhkan secara utuh. Banyak orang rela meninggalkan keluarganya karena mengasihi orang yang dikasihinya. Tinggalkan keluarganya, ya kan? Kalau orang sudah menikah kan tinggalkan bapak ibunya. Hidup berdampingan dengan pasangannya. Karena apa? Kasih. Haleluya. Biarlah kita juga mengasihi Tuhan. Bukan karena berkatnya. Tapi kita mengasihi Tuhan, kita kagum akan Tuhan. Oleh karena Dia yang ada di tempat tinggi mau bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya. Ayat terakhir, Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Adakah di sini orang yang remuk hatinya? Lihat, Yesus bersedia. Haleluya. Adakah orang yang patah semangatnya? Adakah di antara Bapak Ibu yang mulai lemah? Aduh, usaha ini buntu, usaha itu buntu. Udah lemes, gak ada semangat. Mungkin salah seorang ada. Tapi dengar, aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus. Tapi aku juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi ketika kita mulai patah semangat, hati kita remuk, hancur, masih ada peluang untuk kita dipulihkan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan ada di tempat tinggi, ada di tempat kudus. Ketika kita mau merendahkan diri kepadanya, Tuhan bilang, aku bersama-sama dengan orang yang remuk dan patah semangat untuk memulihkan, menghidupkan semangat. Haleluya. Saudaraku, jangan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi. Allah bisa menghentikan putaran bumi ini 2 kali. Yosua, pada zaman Yosua, berhenti matahari, bersinar terus, berhenti sampai 24 jam. Tentu bukan mataharinya yang berhenti kan, yang berhenti buminya berhenti berputar. Pada zaman Hizkia, ketika sakit, dia minta tanda. Apa buktinya kalau Tuhan mau menyembuhkan saya? Kamu minta apa? Jam dinding, jam itu berputar maju, apa berputar mundur? Kalau sekarang jam 7, berputar 3 jam, menjadi jam 4. Bisa enggak? Apa yang Tuhan enggak bisa lakukan? Bisa. Haleluya. Bumi diputar. Bukan dihentikan seperti Yesua, diputar. Memutar jam berarti memutar bumi ini. Lu apa yang Tuhan gak bisa lakukan? Kagumi Allah yang berkuasa itu. Tapi bukan hanya kuasa pertolongannya, tapi kagumi karena Dia sudah mengasihi, menebus kita, menyelamatkan kita, menulis nama saudara dan saya di dalam kerajaan sorga. Mari kita berdiri. Kita mengucap syukur. Kau sungguh indah, tiada taranya. Biarlah pengaguman kita akan Tuhan bukan hanya keluar dari mulut kita, tetapi dari dasar hati kita. Haleluya. Engkau sungguh indah, tiada taranya. Engkau menakjubkan. Haleluya.
Ayo, petugasnya. Musik. Haleluya. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau kagum akan Tuhan. Engkau begitu indah dan berkuasa. Engkau layak untuk menerima puji-pujian. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kita bisa balas akan kasih Allah kecuali dengan seluruh hidup kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, amin. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Nyatakan pengaguman-Mu akan Allah dengan penyembahan di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar, kasih-Mu Allahku. Haleluya. Jamah kami, sentuh kami. Haleluya. Agar kami mengasihi Engkau, agar kami hormat akan Engkau. Haleluya. 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 Dia tahu segala kesusahan-Mu. Dia tahu segala hati yang remuk. Dia tahu segala hati yang sedang
patah semangat saat ini datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia akan memberi pertolongan, memulihkan, mengangkat. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur. Haleluya. Jangan mengeluh dalam penderitaan, sebab penderitaan akan membuktikan kuasa Allah. Haleluya, haleluya. Lawat kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Buka mata kami umat-Mu Tuhan untuk melihat kuasa-Mu. Kami tidak menginginkan yang lain, tapi kami rindu boleh melihat kuasa-Mu seperti pengemis yang buta ini. Buat mata kami melihat Engkau yang luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Yakinkan kami akan kuasa-Mu. Mungkin saat ini Tuhan, kami sedang dalam keadaan berdosa. Seringkali kami melalaikan Engkau, tapi saat ini Engkau tidak menolak kami. Engkau akan pulihkan kami untuk menjadi orang yang semakin mengagumi Engkau dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau lawat setiap pribadi, berkati setiap kami, meteraikan berita firman-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang kasih, terima kasih buat persembahan-persembahan nasi bungkusnya untuk bisa kita bagikan pada hari ini. Ya, terkumpul 86 bungkus ya, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mulai minggu depan Bapak Ibu mungkin dalam bulan depan akhir minggu kita tidak membuat nasi bungkus, tapi kita mengumpulkan untuk Natal, kita berbagi sembako ya. Jadi Bapak Ibu bisa taruh persembahan untuk Natal, kita nabung seperti biasa, taruh di amplop janji iman ya, yang untuk perluasan gereja, untuk tempat parkir kita sudah menaruh janji iman di tempat itu. Juga masukkan mulai bulan depan, mulai minggu depan itu akan dimasukkan, dialokasikan untuk Natal ya, untuk berbagi sembako bagi saudara-saudara kita. Sementara Natal tetap kita ibadah seperti biasa ya. Kita tidak merayakan yang kita sudah lama tidak merayakan
Natal, tapi lebih berguna untuk bisa memberkati saudara-saudara kita sekeliling kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akan memberikan persembahan, sucikan, kuduskan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Itu semua karena kasih akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jadwal ibadah untuk seminggu sepekan. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Dan hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9 pagi. Dan sorenya jam 5 sore ada doa keluarga melalui aplikasi Zoom. Dan hari Sabtu ada doa pelayan Tuhan dimulai jam 5 sore. Dan hari Minggu kembali kita ada ibadah raya dimulai jam 6 pagi. Ibadah anak-anak sekolah minggu masih superbook. Nah, tapi nanti hari ini, khusus hari ini, anak-anak ada di tempat ini untuk bersama-sama kita mau menyembah, memuji nama Tuhan. Dan sorenya ada ibadah kaum muda dimulai jam 6 sore. Jadwal penata layanan? Oh iya, maaf. Doa Zoom dimulai jam 6 sore, hari Selasa. Jadwal penata layanan tanggal 4 Oktober 2020, pemimpin pujian Ibu Rosi, singer Saudari Analita dan Saudari Anggi, LCD Saudari Nanda, pembaca ayat Saudari Asi, kolektan Ibu Dewi, pendoa syafaat Saudari Analita dan Ibu Joko. Perjamuan kudus akan dilayani oleh Bapak Ibu Rakiwan, petugas parkir untuk Bapak Jumat. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya undang untuk berdiri dengan kasih Kristus, nanti Mbak Asia akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memuji Engkau. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, biar Engkau berfirman bukan hanya di hari ini saja Tuhan, tapi setiap hari, setiap saat Engkau pun berfirman kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa doa kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami tidak sebut mereka satu persatu Tuhan, tapi Engkau tahu kelemahan mereka. Engkau tahu, Engkau merasakan sakit penyakit mereka Tuhan. Kami hanya bisa berharap, berdoa dan berseru hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan menjamah setiap yang sakit Tuhan. Engkau akan dengan bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan. Amin Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan saudara-saudara seiman kami yang undur. Tuhan, celikan hati mereka supaya mereka boleh melihat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Engkau akan membawa jiwa-jiwa yang undur kepada-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat kota kami Banyumas Tuhan. Kami rindu kota kami dirawat Tuhan. Tuhan, berkati setiap gereja-gerejamu Tuhan yang ada di kota Banyumas ini, setiap umatmu yang ada di kota Banyumas ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga kota Banyumas ini Tuhan terjadi hujan pertobatan ya Bapa. Oh sungguh Tuhan, roh-roh kejahatan, roh-roh kuda lumbing, perjudian, semuanya Tuhan yang dibawa ke kuasa kegelapan ya Tuhan, kiranya Kau hancurkan. Kami berseru Tuhan, hanya di dalam nama Yesus akan melawat kota kami, supaya kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami umat-Mu hanya bisa berseru, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu atas negeri kami yang saat ini Tuhan, baik dalam perekonomian Tuhan, kiranya akan memberkati usaha-usaha kecil, usaha-usaha besar, apapun di segala bidang umat-Mu Tuhan, kiranya akan memberkati, sehingga Tuhan negeri kami boleh sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa yang saat ini Tuhan, virus corona Tuhan yang sedang melanda negeri kami, bahkan dunia ini Tuhan, kami berseru Tuhan, kami berseru hanya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, Kau akan hapuskan corona dari negeri kami, supaya kami umat-Mu boleh beribadah secara leluasa, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, Kau akan berkati segala dokter, segala pasien-pasien yang sakit Tuhan. Kau akan menjamah setiap obat-obatan, setiap alat-alat yang dipergunakan Tuhan akan menjamah. Kami percaya Tuhan, alat-alat dan dokter bukan hanya sebagai alat, tapi sesungguhnya kuasa bilur-Mu yang menyembuhkan negeri kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan pemerintahan negeri kami, kiranya boleh memimpin negeri kami dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan, supaya memimpin negeri kami dengan takut akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jangan berhenti Tuhan, tetap menjaga kami Tuhan dalam segala keadaan, segala apapun yang kami alami. Tuhan, Kau akan tetap menunjukkan kasih-Mu, ajar kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami sampai di rumah dengan selamat, dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami hari ini di dalam nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan memberkati kami dengan sukacita ilahi. Tuhan, Engkau menyertai kami baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi terang-terang Tuhan. Setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, siapapun mereka, baik di tempat ini maupun di luar sana, yang sudah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan pulang kembali ke aktivitas kami dengan penuh sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat